Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zila Syanarki Ramadan, NPM 20210100294, mata kuliah Hukum Acara PTUN. Dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan, menguasakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut. Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara atau negara diwakili oleh aparatur pemerintahan, dalam hal ini disebut badan atau pejabat tata usaha negara. Sedemikian luas dan besar serta karena hubungan yang intens dengan masyarakat, maka sangat terbuka kemungkinan yang besar terjadinya perbedaan pendapat, perbenturan kepentingan, serta sengketa antara pemerintahan atau badan atau pejabat dengan orang atau badan hukum perdata atau individu warga negara. Menurut F.J. Salt menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, selanjutnya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Dalam bab 2 pasal 10 menjelaskan disebutkan terdapat lingkungan badan-badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian jelaslah bahwa dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri cukup kuat sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya. Adapun yang menjadi dasar hukum peraturan adalah sebagai berikut. Asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Asas praduga racing atau asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rating atau benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara KTUN yang sedang digugat. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 UU nomor 5 tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Yang ketiga, asas keaktifan hakim atau dominus litis. Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuasaan mengikat atau erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan peradilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang bekerja saja. Asas-asas hukum acara peraturan tersebut dimiliki konsekuensi sebagai berikut. Pertama, asas praduga retmik. Selanjutnya, kegugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang sedang digugat. Kedua, diperlakukan adanya suatu acara singkat. Ketiga, tidak dikenal adanya provislin vonis sehingga tidak terdapat adanya Uitvitorbar bid forat. Yang keempat, KTUN yang digugat hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Kedua, asas pembuktian bebas. Pertama, dalam melakukan pembuktian, hakim tidak tergantung pada faktor yang dikemukakan para pihak. Yang kedua, hakim yang menetapkan beban pembuktian. Yang ketiga, tidak dikehendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam memiliki alat-alat bukti. Yang keempat, penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim.
Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Keaktifan selama proses pemeriksaan sengketa sepenuhnya terletak pada hakim. Kedua, hakim berwenang mengadakan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui perlengkapan gugatan, sehingga pemeriksaan di persidangan harus dianggap bahwa gugatan telah sempurna. Selanjutnya, tidak dilarang sehingga adanya vermotion in pius menjadi demikian. Keempat, dalam melakukan pengujian keabsahan, hakim tidak terikat pada alasan pengajuan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Keempat, asas atau erga omnes. Pertama, tidak perlu adanya diktum putusan hakim yang menyatakan agar pihak-pihak tertentu untuk menaati putusan pengadilan yang bersangkutan. Kedua, intervensi tidak mutlak adanya pihak ketiga yang sangat berkepentingan cukup didengar sebagai saksi. Ketiga, dihapuskannya pasal 118 UU nomor 5 tahun 1986. C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah: 1. Undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Kedua, praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Menurut Donar, kesulitan membuat kodifikasi hukum tata usaha negara disebabkan oleh peraturan-peraturan hukum tata usaha negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak. Sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja. Kedua, pembuatan peraturan hukum tata usaha negara tidak berada dalam satu tangan, di luar pembuatan perundang-undangan pusat. Hampir semua departemen dan semua pemerintah daerah swasta membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi negara, sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka warna dan tidak bersimetri. Selanjutnya, gugat balik atau gugat rekonvensi dan gugat mengenai ganti rugi yang dikenal dalam hukum acara perdata. Semestinya tidak ada dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, karena dalam gugat balik bukan lagi badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat, tetapi adalah warga masyarakat atau badan hukum perdata. Sebaliknya, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang bertindak sebagai penggugat di peradilan tata usaha negara hanyalah orang atau badan hukum perdata, sehingga tidak mungkin terjadi saling menggugat antara sesama badan atau pejabat tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara juga diberlakukan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana, semacam asas praduga tak bersalah, seperti yang dikenal dalam hukum acara pidana. Seorang pejabat tata usaha negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu keputusan tata usaha negara sebelum ada keputusan hakim. Peradilan tata usaha negara juga mengenal peradilan in absentia sebagaimana berlaku dalam peradilan tindak pidana, khusus di mana sidang berlangsung tanpa hadirnya tergugat. Menurut pasal 72 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, bila tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan walaupun setiap kali telah dipanggil secara patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atas tergugat untuk memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Kedua, sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sekarang pasal 1 angka 10 UU nomor 51 tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah. Unsur-unsur sengketa TUN antara lain: 1. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 atau sekarang pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009
Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk putusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata negara usaha. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis, bukan berbentuk formal seperti surat keputusan penanggakan dan sebagainya. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara itu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, bersifat konkret, individu dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu bersifat abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Unsur-unsur KTUN sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ternyata belum tuntas. Terdapat pengecualian berupa pengurangan untuk hal-hal yang tercantum dalam pasal 2 dan pengecualian yang berupa tambahan pada hal-hal yang tercantum pada pasal 3. Menurut pasal 2 yang tidak termaksud dalam pengertian ini, keputusan tata usaha negara menurut undang-undang, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan dan bersifat umum. Selanjutnya keputusan tata usaha negara yang masih melakukan persetujuan. Yang terakhir keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab-kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Selanjutnya terakhir keputusan TUN mengenai tata usaha negara Tentara Nasional. Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Pengecualian terhadap KTUN dimuat dalam pasal 3 yang menjelaskan bahwa jika suatu badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Jika suatu badan atau mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tersebut dianggap telah menolak. Selanjutnya dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu tersebut diterima permohonan badan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.